Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak ibu? Semoga kita semua senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu dalam keadaan sehat. Baik anak-anak ibu, hari ini ibu akan memberikan materi kita mengenai ancaman terhadap negara dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Baik anak ibu, ini adalah kompetensi inti yang harus kita capai dalam bab ini. Ada KI 1, KI 2, KI 3. Bisa anak ibu baca sendiri ya. Dan selanjutnya KI 4. Kompetensi dasar yang harus kita capai anak ibu di sini bisa anak ibu baca juga. Ada 3.6 dan 4.6. Ini adalah indikator pencapaian kompetensi yang akan kita capai di bab ini. Oke, bisa dibaca ya anak-anak ibu. Oke, baik anak-anak ibu. Di sini ibu ada lagu tentang lagu Tanah Airku ciptaan Ibu Sun. Mari kita bernyanyi bersama-sama. Baik, terima kasih anak-anak ibu sudah bernyanyi bersama ibu dengan lagu Tanah Airku ciptaan Ibu Sun. Selanjutnya, menu utama yang harus kita pelajari dalam bab ini, pertama itu pengertian dari ancaman terhadap Bhinneka Tunggal Ika. Kedua, ancaman terhadap bangsa Indonesia. Ketiga, jenis-jenis ancaman. Pengertian dari ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, yang dinilai membahayakan kedaulatan negara atau keutuhan wilayah negara dan keselamatan segenap bangsa. Posisi silang yang diberikan Tuhan kepada negara Indonesia tidak hanya meliputi aspek kewilayahan saja, melainkan meliputi pula aspek-aspek kehidupan sosial, antara lain yang pertama, penduduk Indonesia berada di antara daerah berpenduduk padat di utara dan daerah berpenduduk jarang di selatan. Kedua, ideologi Indonesia terletak antara komunisme di utara dan liberalisme di selatan. Ketiga, demokrasi Pancasila berada di antara demokrasi rakyat di utara. Keempat, ekonomi Indonesia berada di antara sistem ekonomi sosialis di utara dan sistem ekonomi kapitalitas di selatan. Kelima, masyarakat Indonesia berada di antara masyarakat sosialis di utara dan kebudayaan barat di selatan. Yang keenam, kebudayaan Indonesia berada di antara kebudayaan timur di utara dan kebudayaan barat di selatan. Ketujuh, sistem pertahanan dan keamanan Indonesia berada di antara sistem pertahanan kontinental di utara dan sistem pertahanan maritim di barat, selatan, dan timur. Jenis ancaman anak-anak ibu ada dua. Yang pertama, ancaman militer. Yang kedua, ancaman non-militer.
ancaman militer. Yang pertama itu agresi. Agresi ini adalah tindakan penyerangan yang direncanakan untuk merusak dan membahayakan suatu objek. Contohnya yang pernah terjadi itu agresi militer Belanda yang terjadi di Indonesia. Yang kedua, pelanggaran wilayah. Pelanggaran wilayah ini anak ibu suatu tindakan memasuki wilayah tanpa izin, baik dari pesawat tempur maupun kapal-kapal. Yang ketiga, pemberontakan. Pemberontakan ini adalah penolakan terhadap otoritas atau penolakan terhadap pemerintah. Sabotase. Sabotase adalah tindakan perusak yang dilakukan secara terencana sehingga menimbulkan kerusakan psikologis yang besar. Selanjutnya, teror bersenjata. Teror bersenjata ini biasanya dilakukan dengan menggunakan senjata untuk menghancurkan suatu negara. Lanjutannya, perkembangan persenjataan militer di setiap negara terus ditingkatkan, bahkan ada negara yang memiliki senjata pemusnah massal yang berbahan kimia dan nuklir. Ini merupakan ancaman militer yang menggunakan kekuatan bersenjata yang terorganisir dan mampu membahayakan kedaulatan suatu negara. Ancaman non-militer. Ancaman non-militer ini merupakan ancaman yang tidak bersifat fisik serta bentuknya tidak terlihat seperti pada ancaman militer. Sebab ancaman ini berdimensi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi informasi, serta keselamatan umum. Ancaman di bidang ideologi. Oke, bisa kita lihat anak ibu itu liberalisme. Liberalisme ini adalah suatu paham liberal di mana negara memberikan kebebasan seluruhnya kepada rakyatnya dengan batas tertentu. Jadi, rakyatnya bebas melakukan kehendaknya sendiri tanpa dilarang oleh pemerintah. Berikutnya, ideologi komunisme. Jadi, di sini ideologi komunisme itu adalah ciri ideologi bahwa ajaran sifatnya ateis, artinya tidak mengimani adanya Tuhan. Jadi keberadaan Tuhan terserah kepada manusia dan sifatnya juga kurang menghargai manusia sebagai individualisme. Selanjutnya, segala bentuk ancaman yang dapat mengganggu ketahanan nasional suatu negara yang dilakukan dalam tataran pemikiran, baik berasal dari luar maupun dalam negeri, akibatnya dapat memicu disintegrasi nasional serta menjadi ancaman bagi kepribadian bangsa yang sesungguhnya. Ancaman di bidang politik. Ancaman politik dari dalam. Yang pertama, sikap apatis terhadap pemerintah. Di sini arti sikap apatis itu adalah sikap acuh tak acuh terhadap segala sesuatu yang terjadi di sekitar atau tidak peduli dengan sekitar. Yang kedua, sikap mau menang sendiri dalam masyarakat suatu negara. Yang ketiga, pemain kotor para politisi dan pejabat negara. Di sini para politisi kita banyak yang melakukan korupsi atau suap menyuap dalam kasus kenegaraan. Yang keempat, gerakan separatisme. Gerakan separatisme ini merupakan sebuah usaha yang dapat memecah belah suatu kesatuan atau suatu gerakan untuk membuat negara sendiri. Ancaman di bidang ekonomi. Yang pertama itu ancaman internal. Ancaman internal adalah merupakan investasi, pengangguran, dan infrastruktur yang tidak memadai dan sistem ekonomi yang tidak jelas. Yang kedua, ancaman eksternal. Ancaman eksternal dapat berbentuk kinerja ekonomi yang buruk, daya saing rendah, ketidaksiapan menghadapi globalisasi, dan ketergantungan terhadap pihak asing.
Sosial budaya merupakan segala sesuatu atau tata nilai yang berlaku dalam suatu masyarakat yang menjadi suatu ciri khas bagi masyarakat tersebut. Ini merupakan ancaman dalam bentuk sosial budaya. Yang pertama, gaya hidup konsumtif. Gaya hidup konsumtif ini selalu mengonsumsi barang-barang dari luar negeri. Yang kedua, sifat hedronisme. Artinya kenikmatan pribadi dianggap sebagai suatu nilai hidup yang tertinggi. Yang ketiga, individualisme. Individualisme ini adalah sikap selalu mementingkan diri sendiri serta memandang orang lain itu tidak ada atau tidak bermakna. Yang keempat, gejala westernisasi, yaitu gaya hidup yang selalu ikut-ikutan dengan budaya barat tanpa difikirkan baik atau cocok tidaknya dengan budaya di Indonesia. Yang kelima, solidaritas memudar. Artinya solidaritas kita sebagai sesama manusia itu semakin memudar. Yang keenam, nilai agama luntur. Oke, baik anak ibu, di sini ada contohnya ibu buat, ada fashion dan tarian. Fashionnya itu dari luar itu kita bisa lihat ada beberapa pakaian yang tidak pantas seperti memakai bikini, memakai rok pendek dan lainnya. Seperti tarian yang dari barat itu masuk ke Indonesia seperti breakdance, tango, cha-cha dan lainnya. Itu merupakan budaya barat yang masuk ke Indonesia. Ancaman dalam bentuk teknologi. Yang pertama, komputerisme, yaitu pembuatan melawan hukum yang dilakukan dengan sebagai objek agar memperoleh keuntungan dengan merugikan orang lain. Artinya ini kejahatan dilakukan dengan menggunakan komputer sebagai objek agar memperoleh keuntungan dan merugikan orang lain. Yang kedua, cyberisme, yaitu menggunakan internet yang berbasis pada kecanggihan teknologi komputer dan telekomunikasi. Oke. Yang ketiga, fasilitas dan sarana. Fasilitas ini seperti pembobolan rekening bank, penjudian online, penipuan lewat email atau situs pornografi, isu sahara dan lainnya. Untuk di bagian sarana itu, contohnya seperti pencurian data pribadi, pembuatan dan penyebaran virus komputer, dan pembuatan situs-situs yang tidak baik. Oke. Ancaman di bidang keselamatan umum. Baik anak-anak ibu, di sini ancaman di bidang keselamatan umum ada dua. Yang pertama, bencana alam. Bencana alam ini terjadi seperti gunung meletus. Yang kedua, seperti tsunami. Dan yang kedua itu bencana pembuatan manusia. Artinya bencana ini terjadi karena ulah dari manusia. Ibu kasih contoh seperti yang pertama itu limbah pabrik. Yang kedua, kebakaran hutan. Jadi untuk limbah pabrik dan kebakaran hutan ini merupakan perbuatan manusia yang mencemarkan lingkungan. Baik anak-anak ibu, demikianlah materi hari ini. Jika ada pertanyaan, silakan langsung menghubungi ibu. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.